أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan hikmah, bulan suci yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat muslim di dunia ini, bulan di mana ditutup semua pintu-pintu neraka dan dibukanya seluruh pintu-pintu surga. Bulan Ramadan selalu disambut dengan hati gembira oleh seluruh umat muslim yang beriman. Di dalam bulan Ramadan sendiri, segala amal ibadah akan dilipat gandakan pahalanya bagi siapa saja yang mengerjakannya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan puasa Ramadan sendiri hukumnya adalah wajib bagi umat muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Orang yang menjalankan ibadah puasa dalam waktu sehari, dari mulai sahur sampai berbuka nantinya, di saat itulah ujian itu akan terasa, yaitu ujian menahan nafsu, makan dan minum, maupun apa saja, juga termasuk perkataan dan perbuatan apa saja dari hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Kita diuji menghadapi rasa lapar, rasa haus, rasa letih, dan sebagainya. Bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan puasa, pasti akan terasa sangat berat. Dengan datangnya bulan Ramadan seperti tahun ini, sudah pasti para setan-setan dan para iblis tidak suka dan menderita. Setan dan iblis dibuat galau jika sudah datang bulan Ramadan, karena mereka tidak akan bisa leluasa untuk menggoda dan menjerumuskan umat manusia. Apalagi mereka-mereka yang taat dan takut melanggar perintah dari Allah. Di saat bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi mengapa masih juga banyak terjadi kemungkaran dan kemaksiatan? Mengapa masih banyak perilaku jelek dan jahat yang terjadi di bulan yang suci itu? Orang pasti akan selalu bingung dan berpikir, kenapa kalau setan-setan dibelenggu kok masih ada saja terjadi hal-hal yang demikian? Harusnya kan tidak terjadi, karena setan-setan telah dibelenggu. Menurut Syekh Imam Nawawi dalam penjelasannya adalah, makna setan-setan dibelenggu dalam bulan Ramadan adalah mereka seolah-olah terbelenggu dengan iman-iman setiap muslim yang beriman. Mereka akan takut dan tak berani mendekati dan mempengaruhi orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat dan tinggi. Jadi mereka masih juga bisa mempengaruhi orang-orang dengan kadar beriman manusia yang rendah dan kurang. Mereka tetap akan mudah dihasut dan dirayu untuk melakukan berbagai kesalahan dan kelalaian. Maka tak heran jika di bulan Ramadan juga masih banyak terjadi kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya. Karena memang sifatnya setan adalah selalu membujuk umat manusia untuk selalu berbuat mungkar dan sesat. Karena dahulu setan sudah pernah bersumpah akan selalu menggoda dan menjerumuskan umat manusia, anak keturunan dari Nabi Adam, untuk dijadikan teman mereka kelak di neraka nantinya.
Dan orang-orang yang tertuju dan terjerumus oleh bujuk rayu setan dan iblis itulah yang nantinya akan dijadikan pijakan para setan di neraka nantinya. Betapa tersiksanya setan-setan yang terbelenggu oleh keimanan-keimanan, karena mereka tidak bisa menghasut dan menjerumuskan mereka, orang-orang yang imannya sangat kuat. Maka setan-setan akan merasakan seperti mereka terantai, terikat, terbelenggu dan terkurung. Mereka akan sangat sedih dan bingung bercampur galau, sebab tidak seperti biasanya mereka bisa menghasut dan menjerumuskan manusia ke dalam lembah dosa. Maka jangan sampai nafsu kita dikuasai oleh setan dan grupnya dan para pengikutnya. Sebab kalau itu terjadi, maka nafsu kita lah sendiri yang akan menjerumuskan kita semakin dalam lembah dosa dan lembah kesesatan. Bulan suci Ramadan sendiri juga termasuk bulan berdukanya para setan dan bala tentaranya. Mungkin kalau seperti orang, dia pasti akan terlihat letih, lemas, lesu, dan gak nafsu makan. Mungkin itu juga yang dialami para setan-setan di bulan Ramadan. Mereka akan jadi melemas, letih, lesu, dan tak bersemangat untuk menggoda para hamba-hamba yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak akan dengan mudahnya digoda dan dibujuk serta dirayu oleh para setan, apalagi disuap oleh para setan dan pengikutnya. Karena orang yang beriman akan takut melanggar perintah-perintah dari Allah, dan sudah dipastikan mereka menjalankan dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah. Mereka pun tak akan bergeming meski setan-setan akan membujuknya dari segala arah dan setiap waktu. Di saat hal itu terjadi, maka setan-setan akan kembali dengan jalan yang lunglai dan lemas, tak bersemangat, seperti orang yang dehidrasi atau kekurangan air. Karena sewaktu dia mendekati orang-orang yang beriman, maka mereka akan merasakan gemetaran, berodok, dan sebagainya. Energi-energi yang positif pasti akan ditimbulkan oleh orang yang beriman. Dan para setan itulah akan melaporkan kepada sang raja setan. Mereka juga mempunyai tugas yang berbeda-beda untuk menghasut dan menggoda para umat manusia. Setan-setan dan iblis juga memiliki tingkatan tersendiri dalam tugasnya, tersendiri dalam urusan menggoda umat manusia. Ada yang bertugas menghasut dalam kemungkaran, ada yang bertugas menghasut dalam kemaksiatan, ada yang bertugas menghasut dalam hal kejelekan, dan ada juga yang bertugas menghasut untuk melakukan perbuatan yang berdosa. Jadi, dalam merayu dan menghasut umat manusia juga disesuaikan dengan tingkat keimanan manusia yang akan diganggu itu. Semakin tinggi dan kuat tingkat keimanan manusia tersebut, maka petugas yang akan diutus oleh sang raja setan adalah juga petugas pilihan yang mungkin keilmuannya juga setara dengan orang-orang tersebut. Setan menghasut dan membujuk manusia dengan berbagai cara dan dari arah manapun. Tanpa ampun para setan akan berusaha menggunakan segala upaya dan tipu dayanya juga kebenarannya untuk meluluhkan hati manusia yang menjadi sasarannya. Karena tugas para setan adalah menjerumuskan dan menggoda umat manusia itu sendiri ke dalam lembah dosa dan kesesatan. Jadi jangan heran kalau para setan pasti akan selalu semangat mengganggu umat manusia, menghasut umat manusia keturunan Nabi Adam. Karena waktunya sendiri tak banyak, yaitu sampai hari kiamat tiba. Dan setelah hari kiamat datang, maka mereka tak bisa menghasut dan membujuk rayu umat manusia lagi. Sungguh mengenaskan nasib para setan dan iblis di bulan Ramadan, karena Allah sendiri membatasi gerak-gerik mereka. Karena Allah sendiri memberikan kemuliaan di bulan Ramadan. Di bulan ini juga menjadi bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini dibuka pintu langit, pintu surga, dan pintu-pintu segala keberkahan. Maka sebagai umat muslim yang beriman, sudah seharusnya kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan ini di bulan yang suci ini. Karena di bulan yang penuh berkah dan rahmat inilah bulan untuk menuju kemenangan.
Berpuasa sebulan penuh sudah menjadi kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini. Hal yang dapat kita petik dari semua ini adalah betapa berharganya sebuah keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita harus menjaga sebuah keimanan agar kita tak mudah dibujuk rayu oleh setan beserta para fans-fansnya, para pengikutnya, agar kita tidak dijadikan budak nafsu oleh setan, yang ujung-ujungnya kita akan dijadikan sebagai alas kaki pijakan oleh mereka ke neraka nanti. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba yang Allah cintai dan rindukan. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan umat baginda Rasul Muhammad SAW yang beliau rindukan dan beliau cintai. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal kemaksiatan dan kemungkaran. Semoga kita selalu dijaga dari bujuk rayu setan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.